saat itu Sumpah Pemuda memang digulirkan oleh para pemuda kita, gitu kan ya. Untuk apa? Semata dalam konteks perjuangan, ya. Bagaimana kemudian bangsa kita yang pada saat itu terpecah belah bisa bersatu. Merefleksi ya. Merefleksi itu kan artinya mencoba menarik ya satu peristiwa masa lalu pada konteks saat ini gitu ya. Nah, ini tentunya tidak akan lepas dari persoalan masa lalu itu sendiri. Saat itu Sumpah Pemuda memang digulirkan oleh para pemuda kita. Gitu kan ya. Untuk apa? Semata dalam konteks perjuangan. Ya. Bagaimana kemudian bangsa kita yang pada saat itu terpecah belah bisa bersatu. Gitu kan. Karena apa? Mungkin dulu kita pernah belajar sejarah bahwa setiap perlawanan-perlawanan yang nenek moyang kita lakukan, gitu kan, itu bersifat lokal, gitu kan. Ada perang Padri, perang Diponegoro, gitu kan ya, Patimura di Makassar ya, kalau tidak keliru, Patimura Ambon ya, dan oh ya Hasanuddin di Makassar, gitu kan ya. Itu semua satu bentuk perlawanan terhadap penjajah secara lokal. Dan itu kemudian tidak berhasil, gitu kan ya. Karena memang politik adu domba Belanda yang sangat kuat mencengkeram saat itu. Nah, sekelompok pemuda mulai terutama yang terpelajar mulai menyadari akan pentingnya persatuan karena punya perasaan senasib dan sepenanggungan, entah itu dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, ya dan seterusnya. Nah, itu mencoba gitu ya, membuat satu model perjuangan yang lebih moderat, gitu kan ya. Nah, langkah pertama bagaimana kemudian para pemuda saat itu mencoba menggabungkan diri lah, gitu kan ya. Nah, mungkin itu kalau tidak keliru itu mungkin ditandai sebagai tonggak sejarah perjuangan pertama itu dengan adanya kebangkitan nasional. Itu tahun 1908. Dan saat itu kan terus gitu kan perjuangan dilakukan oleh para intelektual muda kita sampai pada tahun 1928, tepatnya di 28 Oktober dengan munculnya ikrar Sumpah Pemuda dari para pemuda kita saat itu. Nah, saya pikir itu masa lalu. Refleksinya kemudian pada saat ini, apa yang bisa kita petik? Itu ada persoalan makna. Saat itu, ya, para pemuda saat itu dengan segala keterbatasan infrastruktur, termasuk alat komunikasi, gitu kan ya, barangkali untuk berhubungan antar satu kecamatan saja harus dengan kaki dia gunakan. Apalagi coba dibayangkan, dia berhubungan antara pemuda Jogja dengan pemuda Bandung, dengan pemuda Surabaya, dengan pemuda Makassar, dengan para pemuda Medan, Padang, gitu kan, dan lain sebagainya. Mungkin teknologinya apa? Barangkali telegram. Telegram pun yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sedemikian kuatnya mereka menghendaki persatuan untuk bisa menghadapi para penjajah. Ya, nah ini refleksi. Pertama, makna di sini adalah makna bagaimana adanya keinginan untuk bersatu pada saat itu. Dengan kedua, merelakan perbedaan-perbedaan. Bahkan lebih mengutamakan kepentingan bangsa, ya, di atas kepentingan suku, di atas kepentingan golongan, di atas kepentingan pribadi. Nah, itu refleksi dari Sumpah Pemuda dalam konteks saat ini. Saya pikir mungkin kita, apalagi terutama para generasi muda, tentunya refleksi itulah yang harus betul-betul menjadi catatan tersendiri sebagai satu nilai juang, ya, bahwa itulah persatuan Indonesia.